Teman-teman, kita baru saja sampai di Solo dan kita barusan check in di Hotel Petit di daerah Pasar Kliwon ya, samping Beteng. Nah, ini kita ngopi dulu ini. Jadi kalau biasanya welcome drink itu minuman ringan, ini ada kopi nih malam ini. Nah teman-teman, kita sudah sampai di hotel di Solo ya. Hotel Petit itu di Benteng atau di Pasar Kliwon ya. Kegiatan kita besok pagi teman-teman, dan malam ini karena baru datang ya, kita santai-santai ngopi dulu. Lagi dibikinin kopi tuh sama istri saya. Teman-teman, di saat-saat penantian terhadap onnya VTube ini, atau penantian habisnya 60 hari yang direncanakan ini, kita nggak ada agenda lain loh. Agenda kita ya menunggu teman-teman. Agenda kita, kalau saya jalan-jalan mengantar anak-anak, kemudian sambil membuang sepi ya, membuang rasa gundah gulana menanti ya. Namanya menanti itu pasti rasanya lama gitu ya. Tapi kalau kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini, jalan-jalan. Saya tadi berangkat dari Cilacap itu jam 1 ya, pas pulang dari Jumatan. Makanya saya masih pakai baju ini karena ini tadi baju yang saya pakai untuk khutbah tadi. Jadi langsung berangkat dan sampai sini jam 8 tadi, atau jam 8.30 ya, atau malah sudah lebih. Ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 8 lebih lah. Lumayan jauh teman-teman, 7 jam tadi perjalanan. Saya kira di saat-saat seperti ini ya memang itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita banyak diam, maka penantian akan semakin lama. Dan teman-teman, kalau di konten sebelumnya teman-teman juga ada yang terjebak juga, bahwa nanti itu teman-teman mau mencairkan VP atau mau nunggu VTube on VTube. Itu kan berarti ya ada nontonnya, ada ngiklannya, ada mencari iklan sebagai promotor dan lain sebagainya kan. Tentu saya kira tidak ada satu VTuber yang tidak ingin mencairkan. Tadi sempat ada yang bertanya juga tuh, tidak bisa semuanya mencairkan karena kalau minimal 25 ada yang tidak bisa mencapai itu. Teman-teman, saya kira kebijakan itu bisa berubah kapan saja. Jadi kalau kemarin misalnya minimal berapa, 10 dulu ya, kemudian ada kebijakan minimal 25, ada lagi kebijakan minimal 50 ya. Teman-teman suarakan, berapa sih sebenarnya yang paling populis ya, yang paling merakyat itu, kebijakan minimal pencairan itu berapa enaknya. Nanti supaya manajemen dengar nih, barangkali dengan teman-teman komen di sini, nanti komen teman-teman saya akan angkat menjadi sebuah konten ya, supaya didengar oleh manajemen, sehingga ketika menentukan jumlah minimal itu tidak ada yang terzolimi gitu. Jadi kan memang kita tidak boleh menzolimi, tidak boleh juga sampai diri kita dizolimi gitu kan.
la tadzlimun wa la tuzlamun. Nah, gitu. Janganlah kalian menzalimi, tapi jangan juga kalian sampai dizalimi. Ya, caranya apa? Caranya berembuk kan. Kita coba menyampaikan kepada teman-teman manajemen supaya usulan-usulan teman-teman ini didengar. Karena selama ini kita tentu tahu bahwa di samping para borju yang punya banyak VP mau dicairkan, juga banyak teman-teman yang memang berawal dari ketiadaan, berawal dari nol, berawal dari gratis, sehingga belum sempat mempunyai banyak VP. Justru teman-teman yang seperti ini yang saya kira jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, itu kita coba supaya fair, supaya adil, supaya enak. Berapa sebenarnya yang diinginkan teman-teman ya? Tulis di komen ya teman-teman ya. Oke, kemudian begini teman-teman. Saya pernah menyampaikan dalam satu konten, kalau sampai VTube ini on lagi, berarti kekuatannya berlipat ganda. Itu saya serius. Kalau tidak berlipat ganda, tentu manajemen lebih baik berhenti aja. Kalau tidak berlipat ganda, tentu manajemen tidak bisa membayar VP. Kalau tidak berlipat ganda, tentu manajemen mending lebih baik apa yang mereka punya udah dipakai untuk buka bisnis yang lain. Tapi itu tidak dilaksanakan, itu tidak dilakukan, itu tidak, bahkan niat seperti itu nggak ada. Saya melihat sendiri tidak ada manajemen mempunyai niat seperti itu teman-teman. Nah, apa sih? Itu artinya mereka mempunyai satu, apa istilahnya, satu bukan harapan, tapi satu hal yang pasti mereka yakini bahwa ini akan menjadi besar. Maka kalau menjadi besar, saya sekalian mengcounter beberapa orang yang menulis di komen saya bahwa kalau VTube nanti on, mereka akan cairkan VP-nya. Kapanpun ada VP dicairkan sampai habis ads programnya atau misi bintangnya habis. Itu kalau hemat saya melihat situasi bahwa sekarang seperti ini, benar-benar saya bahkan mengatakan ini gelap gitu kan. Gelap bukan berarti gelap mati, bukan. Gelap itu artinya sekarang ini kita tidak punya informasi, itulah gelap. Tapi ketika VTube benar-benar bisa on kembali teman-teman, dan kekuatannya berlipat ganda, maka tidak ada alasan untuk kita takut kemudian ngabisin VP sehingga kita tidak punya aset lagi, sehingga nanti kita udah nggak bisa mengembangkan bisnis ini. Justru ketika sudah on, maka seharusnya kita yakin, seharusnya kita percaya bahwa dengan melalui waktu yang sekian lama, melalui proses yang begini panjang, melalui perjuangan yang begini berat, VTube akhirnya datang dengan kekuatan yang lebih besar. Tentu saja kan begitu. Kalau kekuatannya lebih besar, otomatis kesempatan untuk long live-nya juga lebih besar. Jadi kalau kita berpikir positif seperti itu, berpikir dengan logika yang mapan seperti itu, maka seharusnya kita semakin yakin, kita semakin percaya, kita semakin pede untuk mengembangkan aset kita di dalam bisnis VTube ini. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau kita menunggu VTube untuk mencairkan VP, itu betul. Saya sendiri juga menunggu. Tapi bukan berarti saya akan menghabiskan aset saya yang ada di VP. Kalaupun saya ada bisnis-bisnis tempat lain, it's okay, tidak ada masalah. Saya tidak akan dengan demikian kemudian memindahkan bisnis saya di VTube ke bisnis lain, karena itu konyol. Saya berjuang lama. Saya tetap akan mengembangkan bisnis di VTube. Ya, mungkin karena saya punya penghasilan cukup besar di VTube, saya akan ambil sebagian untuk mengembangkan bisnis yang lain. Tapi VTube
akan tetap saya kembangkan sebagai mestinya, karena kalau kita bilang hitung-hitungan nih, kita yang punya misi bintang 61 saja, kalau diambil dalam 40 hari, diambil $3.500, itu sekitar berapa ya? 40 sekian, 47, 48 juta atau 50 juta. Itu uang itu bisa dialokasikan ke bisnis lain, teman-teman. Nah, kecuali kalau memang teman-teman ada yang punya tanggungan yang harus dibayar, nah itu lain. Tapi bagi yang tidak, alhamdulillah saya termasuk yang melepaskan tanggungan-tanggungan itu, sehingga saya tidak punya tanggungan yang harus saya bayar gitu. Enggak. Jadi kalau ada hasil ya otomatis dikembangkan di tempat lain, begitu. Karena kebetulan di video ya sudah cukuplah untuk apa, sebenarnya kalau tidak dengan bisnis lain, video pun cukup buat saya. Tapi kita tahu semua bahwa naruh telur di wadah-wadah yang lain itu akan jauh lebih bikin kita ayem dibanding kita hanya punya satu wadah. Kalau terjadi apa-apa di wadah ini, kita hancur semua. Tapi kalau masih ada yang lain, biasanya tidak terjadi kehancuran di waktu yang sama. Itu teman-teman, itu saja. Mau bisnis offline kayak mau bikin hotel ya, mau bikin restoran kayak mau bikin apa saja, atau bahkan mau bikin aplikasi sendiri, ya it's okay kalau kalian bisa. Itu teman-teman. Sebelum saya naik ke kamar, ini masih di lobby ya, masih di area lobby. Saya ingin berpesan kepada teman-teman, positif saja dulu. 60 hari belum dilewati. Kalaupun 60 hari kemudian belum on lalu lewat, itu juga bukan kiamat. Itu bukan akhir dari segalanya. Karena bisa 61, 62, 63, 70, 90. Yang penting on, yang penting video ini bisa on, bisa cairin VP, bisa lanjut long live, mempunyai kekuatan yang lebih besar. Why not? Penantian kita sudah jauh lebih panjang dibanding apa yang akan kita jalani. Itu aja. Itu aja, dan saya pesan tetaplah optimis. Jangan pernah berpikir bahwa aku mau berhenti di tengah jalan. Jangan. Lupakan pikiran berhenti di tengah jalan. Oke, semuanya selamat malam dan sukses selalu.